Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang beberapa hari lagi 12 Rabiul Awal masyhur disebut sebagai hari kelahiran Rasulullah SAW. Tentunya yang menjadi topik kita, pembahasan kita pada hari ini adalah Rasulullah sebagai uswah hasanah, Rasulullah sebagai teladan. Topik kita adalah berkenaan dengan Rasulullah sebagai teladan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita kutip dari surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana, sesungguhnya telah ada pada diri fi Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri Rasulullah SAW sebuah suri tauladan yang baik, contoh bagimu, tunjuk ajar bagimu. Di dalam diri Rasulullah sudah ada pengajaran bagimu. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang harap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, kemudian mendapatkan rahmat, mengharapkan rahmat ketika hari kiamat, mempersiapkan diri ketika hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, kemudian dia banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pertama tentunya kita ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai pembimbing, pengajar, inspirasi, idola yang senantiasa kita jadikan idola. Karena Rasulullah SAW, kita tahu dalam sejarah, adalah seorang pribadi yang agung. Ketika beliau berperang, beliau tidak hanya memerintahkan perang, tetapi beliaulah yang berada di barisan terdepan. Ketika beliau memerintahkan salat, beliaulah yang awal sekali memanggil untuk salat. Beliau berdiam di sebelahnya, sebelah rumahnya adalah mihrabnya. Yang apapun yang beliau perintahkan, maka beliaulah orang yang paling awal mengerjakannya. Ketika beliau mengajak kepada kebaikan, al-ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, beliaulah orang yang pertama melakukan kebaikan. Maka dalam sirah Nabawiyah kita baca, ketika beliau mengajak orang-orang untuk bersedekah, beliaulah pertama kali yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika beliau berada di Makkah, beliau beristrikan seorang pedagang, seorang bangsawan di kota Makkah, yaitu Khadijah, yang dalam riwayat menyebutkan memiliki 2/3 kota Makkah. Hampir 2/3 kota Makkah adalah kekayaan dari istri beliau, Khadijah. Beliau sendiri adalah seorang pedagang yang sungguh pedagang ulung, pedagang yang senantiasa mendapatkan keuntungan dalam setiap perniagaan. Semuanya digunakan beliau untuk jalan dakwah.
semuanya beliau jadikan sebagai sarana untuk dakwah. Semuanya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah di jalan dakwah. Maka kita membaca dalam sirah Nabawiyah ketika di dalam dakwahnya, sebelum ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi di usia 40 tahun, hampir semua harta beliau habis di jalan dakwah. Hampir semua yang beliau miliki, semuanya beliau serahkan untuk jalan dakwah ini. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, inilah teladan yang baik. Ketika mengajak, beliaulah yang pertama kali mengerjakan. Ketika memerintahkan, beliau yang pertama kali menjadi yang terdepan. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan, beliaulah orang pertama kali yang menyambut perintah tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, beliau ketika menjadi nabi tentunya, ketika terjadi perang dan beliau mendapatkan, para sahabat, para tentara mendapatkan ghanimah, maka 1/5 bahagian daripada ghanimah itu adalah untuk haknya Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai khalifah ketika itu. Tetapi 1/5 bahagian yang beliau dapatkan ini, hampir semuanya beliau sedekahkan. Bahkan dalam banyak juga disebutkan tidak tersisa sedikit pun untuk beliau dan istrinya. Maka inilah yang disebut dengan uswatun hasanah, suri tauladan. Maka wajar para sahabat mereka menjadi orang-orang hebat di dalam bimbingan Rasulullah SAW. Kita sebut saja Abu Bakar As-Siddiq, di tangan Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang luar biasa, tegas tetapi penuh dengan kelembutan, keras tetapi sangat peduli dengan masyarakat. Siang harinya menjadi khalifah, malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, seorang yang memiliki perawakan yang keras. Bahkan di dalam riwayat tidak ada satu orang pun yang berani melawan Umar. Tidak ada satu orang pun yang berani berduel dengan Umar. Karena apa? Karena kekerasannya, karena keperkasaannya, karena keteguhan hatinya. Tetapi begitu masuk Islam, di pipinya Umar ada garis. Di pipinya Umar sebelah kiri dan sebelah kanan ada garis yang menandakan setiap malamnya dia menangis ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian kerasnya Umar, tetapi ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya, dia menangis tiada hentinya sampai berbekas kepada pipinya, menghitamlah pipinya. Utsman bin Affan, seorang pribadi yang luar biasa, seorang pedagang sukses, seorang tajir, orang yang berdagang, yang senantiasa beruntung di dalam perdagangannya. Tapi hampir semuanya beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kita masih mendengar rekening terbesar di dunia ini adalah rekening miliknya Utsman bin Affan. Yang orang-orang yang rela menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut miskin ketika dia bersedekah, karena dia yakin dengan perintah Allah dan Rasulnya, mana kasat malum min sadaqah, tidaklah pernah berkurang sedikit pun harta yang disedekahkan. Inilah diri para sahabat. Mereka betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Mereka betul-betul menjadikan dalam diri Rasulullah sebagai pembelajar dan senantiasa belajar kepada Rasulullah SAW. Maka terbentuklah generasi-generasi hebat. Maka kita baca dalam sirah Nabawiyah, walaupun Utsman bin Affan adalah seorang
pedagang, tajir, tetapi beliau adalah penghafal Al-Quran. Beliau adalah di antara orang-orang yang hampir sepertiga harinya dihabiskan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mereka dibentuk oleh Rasulullah SAW. Mereka terbentuk daripada didikan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib yang dididik sejak masih kecilnya bersama dengan Rasulullah SAW, maka terpancarlah dalam diri Ali bin Abi Thalib sifat-sifat sebagaimana sifat Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir, Talha, Zubair, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka dibentuk daripada keteladanan Rasulullah SAW. Mereka terbentuk daripada kegigihan Rasulullah SAW. Mereka terbentuk di tangan Rasulullah SAW. Maka Michael Hart dalam bukunya tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia menyebutkan bahwa tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau meletakkan Newton yang kedua, kemudian Isa yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau menyebutkan alasan kenapa meletakkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sebagai sosok yang paling berpengaruh di dunia ini. Kata beliau bahwa sesungguhnya di antara manusia, di antara orang yang pernah hidup di muka bumi ini, yang memiliki pengaruh yang luar biasa kepada pengikutnya adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah mengikuti inspirasi ini, maka sebutlah namanya menjadi Muhammadiyah, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika dia menjadi teladan, dia betul-betul mendidik. Maka ketika kita membaca sirah nabawiyah, sungguh luar biasa bagaimana didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kita sebutlah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tampan, seorang pemuda cakap, seorang pemuda bangsawan, seorang pemuda yang menjadi idola bagi wanita ketika itu, menjadi idaman bagi para mertua ketika itu, bagi para orang tua ketika itu. Begitu menjadi sahabat Rasulullah SAW, begitu masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah SAW, menjadi orang yang sungguh luar biasa, dakwahnya luar biasa, sampai ke berdakwah ke Najasyi, sampai ke Ethiopia, kemudian berdakwah di Madinah sampai mengislamkan orang-orang di kota Madinah dengan kehebatan bahasanya, dengan kesantunan budi pekertinya, dengan etika yang luar biasa, dengan kalimat-kalimat dakwah yang menyentuh, yang tentunya ini semua dia dapatkan dari pengajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Pertanyaan kita tentunya, bagaimana caranya Rasulullah SAW bisa mendidik para sahabat menjadi orang-orang hebat seperti ini? Tentunya kita ingin bertanya, apa rahasianya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar para sahabat menjadi orang-orang tangguh? Maka kalau kita lah nanti menderetkan nama-nama sahabat dengan keutamaan-keutamaan mereka, tentunya tidak akan habis umur kita membacanya. Ada satu kitab Ashabur Rasul karangan Mahmud Al-Misri yang menggambarkan tentang 3 jilid kitabnya, yang menggambarkan tentang generasi-generasi hebat para sahabat ini. Sungguh mereka adalah orang-orang yang luar biasa, dengan kelebihan-kelebihan masing-masing, dengan keutamaan-keutamaan masing-masing. Kenapa mereka bisa menjadi orang-orang hebat seperti ini? Kenapa mereka bisa menjadi orang-orang tangguh seperti ini? Kenapa mereka bisa menjadi generasi hebat yang disebutkan oleh Michael Hart tadi? Nabi Muhammad bisa mempengaruhi mereka, bisa membentuk mereka, bisa mempola mereka menjadi orang-orang hebat.
Ternyata alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara membentuk generasi hebat ini. Maka yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang pertama ciri mereka liman kana yarjullah. Pertama, Rasulullah didiklah mereka hanyalah menjadi orang-orang yang senantiasa mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah didik sahabat-sahabat ini menjadi orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi gantungannya, landasannya, pijakannya serta kehidupan mereka hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah. Inilah yang dididik oleh Rasulullah SAW. Maka generasi para sahabat, mereka tidak pernah takut dengan apapun. Tidak pernah takut dengan kekaisaran Romawi yang ketika itu sungguh hebat luar biasa. Imperium Romawi ketika itu yang sangat hebat. Tidak takut dengan kekaisaran Persia yang waktu itu memiliki negeri yang sangat luas. Tidak pernah takut dengan kebesaran negeri Yaman dan negeri-negeri yang lainnya. Maka orang yang senantiasa hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, mereka tidak pernah takut dengan apapun. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, saat ini tentunya bahwa umat Islam mengalami kelemahan. Apa sebab? Karena hal inilah, tidak hanya bergantung kepada Allah, masih bergantung kepada atasan, masih bergantung kepada harta perniagaan, masih bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa bergantung kepada diri kita sendiri, kalau kita bisa bergantung kepada Allah, yarjullah, hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya berharap kepada Rasulullah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, kemudian mereka yang kedua mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat. Sebagian besar para sahabat, semua para sahabat, tujuan hidupnya adalah negeri akhirat. Dunia ini adalah bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk akhirat, bagaimana dia bisa menjadi orang yang terbaik di negeri akhirat dan yang paling akhir. Dan inilah yang menjadi landasan para sahabat menjadi orang-orang hebat. Wa dzakarullaha katsira, mereka banyak-banyak mengingat Allah, menyebut Allah. Hari-hari mereka hanyalah untuk mengisi diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari mereka jadikan aktivitasnya untuk banyak mengingat Allah, bersandar kepada Allah, dan bagaimana hari mereka untuk mempersiapkan diri mereka dan dijadikan Allah sebagai teman dalam hidup mereka. Bukan hanya tempat ibadah, ingat Allah ketika salat saja, tetapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafasnya, dalam setiap aktivitasnya, dan dalam setiap perbuatan yang dia lakukan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.